Gue punya temen deket namanya Bayu. Bayu ini salah satu teman yang paling deket lah. Buat gue tuh paling deket. Eh, Banyak pengalaman-pengalaman seru yang gue lewati bareng dia, yang kami alami berdua tuh banyak. Nah, salah satunya yang akan gue ceritain kali ini cukup 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 seram sih kejadian ini. Ini kejadian udah lama, sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu ya, tahun 2008 atau 2007, gue lupa. Yang pasti kejadiannya di Jakarta. Di Jakarta kejadiannya. Eh, jadi ada satu tempat di Jakarta yang mungkin dari teman-teman juga pernah dengar ya, pernah lewat juga mungkin. Itu namanya Bundaran Pondok Indah. Bundaran Pondok Indah, ada lampu merahnya. Jadi bundaran ini letaknya di tengah-tengah perumahan Pondok Indah gitu. Jadi dari dari Pondok Indah Mall mengarah ke Lebak Bulus, atau dari Lebak Bulus mengarah ke Pondok Indah Mall pasti lewat bundaran ini. Bundaran yang ada lampu merahnya. Bundarannya cukup 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 apa ya? Cukup teduh ya, karena di tengah-tengahnya ada pohon besar banget. Nggak tahu pohon ini umurnya berapa, tapi yang pasti kayaknya pohon tua gitu, karena ukurannya besar, sangat besar. Jadi satu pohon itu bisa bikin apa, teduh bundaran itu pohonnya benar-benar berdiri di bundaran itu di tengah-tengahnya, sementara jalan raya itu mengelilingi bundaran itu. Nah, jadi katanya apa, banyak banyak omongan, banyak cerita-cerita penduduk setempat gitu, katanya bundaran ini cukup angker malah. Jadi beberapa kali kejadian kecelakaan di situ, entah motor entah mobil, jadi yang katanya disebabkan oleh penghuni yang ada di bundaran itu, bundaran Pondok Indah. Jadi terkenal katanya bundaran ini bundaran yang berhantu. Nah, menurut cerita-cerita itu juga, kalau kita katanya, kalau kita eh, mau melihat apa namanya, penghuni atau hantu yang ada di bundaran itu, ada caranya. Katanya ada caranya. Jadi caranya itu kita harus mengelilingi bundaran itu, terus menerus selama 11 kali putaran. Katanya gitu. Jadi kita harus keliling nih di bundaran itu 11 kali putaran, entah mau jalan kaki, entah mau naik motor, entah mau naik sepeda, entah mau naik mobil, pokoknya harus mengelilingi sebanyak 11 kali, katanya gitu. Dan ketika putaran 11 itu selesai, akan muncul eh, penghuni yang ada di bundaran itu, hantunya akan muncul, katanya kayak gitu. Nah, kebetulan Bayu ini rumahnya gak jauh dari situ. Bayu tinggal di rumah orang tuanya, nggak jauh dari bundaran itu. Nah, gue kan sering main ke tempat Bayu, sering nongkrong gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sebenarnya percakapan ini udah lama, ngebahas tentang bundaran ini udah lama. Cuma akhirnya pada suatu malam, tak iseng apa yang ada di pikiran kami waktu itu. Akhirnya tercetus, men, cobain yuk ke bundaran itu, kata Bayu tuh. Malam-malam tuh, gue lupa malam apa ya, nggak tahu, malam Jumat atau apa, gue nggak tahu. Yang pasti gue setuju. Iya yuk, penasaran juga gue nih gitu kan. Gimana kalau kita buktiin cuma 11 putaran, nggak bakal sampai pagi, sebentar juga kelar. Nah, ya sudah, berdua itu akhirnya setuju lah buat buat coba membuktikan gitu. Bener nggak sih cerita ini gitu. Bener nggak sih kalau 11 putaran tiba-tiba ntar muncul penghuninya, muncul hantunya gitu. Kalau beneran muncul kan serem, gila. Nah, akhirnya sekitar jam, kami kan nunggu 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 bener-bener sepi ya. Jadi maksudnya kalau masih jam 8 jam 9 malam masih rame, itu masih masih banyak kendaraan lewat, masih banyak orang-orang melintas gitu kan. Nah, kami itu menunggu sampai malam, sampai menjelang jam 1 itu baru berangkat tuh. Mau membuktikan itu. Start dari mana? Dari rumah Bayu.
nggak jauh dari rumah Bayu beneran, paling cuma 5 menit. Nah, berangkatlah kami menjelang jam 1 lah, menjelang jam 1 malam. Ya cukup sepi lah waktu itu. Udah jarang kendaraan melintas, masih ada satu dua tapi jarang lah, masih udah cukup sepi. Berangkatlah kami. Setelah sampai di TKP, di tempat tujuan, di bundaran itu, kami berhenti dulu tuh di pinggirnya, dilihat dulu. Yakin lo yuk, gue bilang gitu. Takut sih men, tapi penasaran. Kan lu berani, kata Bayu. Lah sama, gue juga takut. Ngobrol lah berdua itu, kasak kusuk. Sempet jadi, sempet nggak jadi, sempet jadi, berubah labil karena takut itu kan. Nah sudah nih, akhirnya jam 1, gue ingat waktu jam 1 tepat. Ya sudah, ayo, udah tanggung, udah sampai situ kan. Dan entah kebenaran atau enggak ya men, entah kebenaran atau enggak, jadi tiba-tiba itu suasana benar-benar sepi, nggak ada kendaraan lewat sama sekali. Orang pun nggak ada, yang biasanya ada security atau satpam keliling daerah situ nggak ada. Kendaraan sepi, cuma ada angin sama itu lampu merah gedap-gedip sendiri. Nggak ada yang nyebrang, lampu merah masih nyala. Itu benar-benar sepi men, sepi. Sampai akhirnya gue sama Bayu memutuskan, ayo jalan. Ya sudah, mulailah kami berkeliling, coba memutari bundaran Pondok Indah itu. Bayu di belakang kemudi, gue duduk di sebelah kirinya. Jalan, mulailah muter itu, memutari bundaran 1, 2. Karena bundarannya nggak terlalu besar ya, paling diameternya hanya 20 atau 15 meter, kecil gitu, nggak terlalu besar. Jadi satu putaran tuh cepet lah, paling satu putaran tuh 10 atau 15 detik lah, satu putaran. Terus mobil keliling 2 putaran, dan itu ya men, sama sekali nggak ada kendaraan yang lewat, cuma kami aja yang muter di bundaran tuh. Sepi beneran, bingung nggak? Suasananya udah mencekam. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, gue makin deg-degan itu, makin deg-degan. Gue takutnya yang benar-benar kejadian muncul. Mending kalau muncul itu di pohon atau di luar mobil. Kalau tiba-tiba munculnya di belakang mobil, di dalam gimana coba? Itu yang gue takutin. Putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai nyaris mendekati putaran ke-11 itu, gue makin deg-degan, makin mencekam. Dan beneran itu gak ada kendaraan lain yang lewat, cuma kami aja muter-muter di situ. 9, 10, sampai akhirnya tiba di putaran terakhir, putaran ke-11, yang katanya kalau putaran ke-11 itu selesai, hantu yang ada di bundaran itu akan muncul, gitu katanya. Putaran ke-11 Bayu pelan, gak secepat sebelumnya, lebih pelan dari putaran-putaran sebelumnya dia mengendarai mobil. Pelan, putaran terakhir sangat pelan. Dan akhirnya selesailah 11 putaran. Tahu gak apa yang terjadi men? Tahu gak apa yang terjadi setelah selesai 11 putaran? Yang terjadi adalah nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada muncul apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Yang ada gue sama Bayu pusing muter-muter 11 putaran di bundaran, sampai akhirnya ada satpam yang ngeliatin. Itu nggak ada apa-apa, nggak ada setannya, nggak ada apa, nggak ada aja. Bayu pusing ngomong kata gitu, ya cari makan. Ya sudah, akhirnya dari bundaran itu kami jalan sedikit ke arah Pondok Indah, ada McD tuh di situ yang masih buka gitu. Ya udah, akhirnya nongkrong di McD sampai pagi, ngobrol di situ. Ada hantunya? Nggak ada. Itu sorry. Jadi
petualangan gue bareng teman-teman tuh nggak selamanya menghasilkan kejadian yang seram, nggak selamanya berujung ketakutan. Banyak juga kejadian yang ujungnya tuh bikin kami ketawa gitu, karena nggak sesuai ekspektasi. Ya syukurnya nggak sesuai ekspektasi, nggak ada hantunya, nggak ada kejadian seram. Sama persis Bundaran Pondok Indah juga gini. Teman-teman juga pasti pernah kan kejadian-kejadian yang harusnya seram ternyata jadinya lucu, gagal horor. Pasti pernah kan? Kalau pernah, tulis di komen, berbagi sama gue. Bye.